Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini guys, kita bertemu lagi bersama saya di sini, tentu di acaranya Orasi, obrolan sana sini tetap asik. Dan untuk kali ini kita akan berbicara tentang desa. Kalian tahu desa? Desa itu dimana sangat banyak potensi yang bisa dikembangkan. Bahkan desa yang kreatif, inovatif bisa mesejahterakan rakyatnya dan memberikan potensi buat daerah. Di samping saya sudah ada kepala desa yang kece dan dia keren banget. Kerennya kenapa? Nggak ketulungan deh pokoknya kerennya. Kerennya dia sudah bisa menjadi perwakilan Pandeglang, Banten, ikut lomba desa tingkat regional. Sudah ada Bapak Wahyu di sini yang menjadi kepala desa Bandung. Assalamualaikum. Oke. Dialah kepala desa yang saat ini sedang diperbincangkan. Karena apa? Sudah bisa menjadi juara 1 tingkat Pandeglang dan sekarang menjadi wakil Banten di tingkat regional. Nanti kita bisa berbicara lebih jauh, tapi kita coba perkenalan dulu deh. Namanya siapa dan jabatannya apa sekarang di desa? Silakan Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kusnadi Harja. Kesempatan ini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, yaitu dengan masa periode 2021-2027. Hasil pemilihan kemarin. Baik, keren. Gitu. Keren ya. Dan jangan salah, Bandung berbeda dengan desa yang lain. Karena awalnya calon kepala desanya cuma sendiri aja, gitu, nggak ada yang lain karena kita kompak untuk memilih satu kepala desa, tapi ada yang mendampingi. Tapi gitu. yang menariknya nih, guys, dia itu jadi kepala desa bukan dia yang mencalonkan, tapi dia yang diusung oleh warganya. Iya, betul. Makanya keren ya. Diminta oleh masyarakat waktu itu. Dan jangan jarang sekali. Oke, singkat kata, kita akan langsung ke segmentasi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Bandung ini, Pak Wahyu, panggil Akang aja kali ya? Iya, nggak apa-apa. Biar lebih rileks ya. Iya. Kang Wahyu, aja. desa Bandung saat ini menjadi salah satu desa yang mewakili Pandeglang dan Banten di kancah regional. Betul. Kalau boleh saya tahu, pertanyaannya seperti ini. Kok bisa? Kok bisa sih desa Bandung? Mungkin Bapak Wahyu bisa, Kang Wahyu bisa menjelaskan kenapa desa Bandung saat ini bisa naik di perwakilan di tingkat regional nanti untuk lomba. Oke. Kita berbicara mendapat juara. Intinya saya berbicaranya dari sebuah filosofi dulu ya. Filosofi. Berbicaranya dari sebuah filosofi, kita tahu telur. Telur. Nah, Oke, telur ayam. Ini Hmm. filosofinya seperti itu. Telur ayam, ketika ada gaya dan tekanan dari dalam, maka akan menetas menjadi sumber kehidupan dan ada sumber kehidupan baru. Maksudnya? Akan tetapi, apabila satu butir telur itu ada gaya dan tekanan muncul dari luar, maka akan berakhir di penggorengan, jadilah telur dadar, kan gitu ya. Artinya dari filosofi ini, semua gerak langkah yang kita lakukan bukan semata untuk mencari juara. Juara 1, juara 2, juara 3 itu sudah biasa. Tapi dalam hal ini, dalam konteks dan konsep kita, bagaimana segala sesuatu itu muncul dari hati yang paling dalam. Bekerja dengan hati, bagaimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan masyarakat, sehingga merubah keadaan desa menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera di masa yang akan datang. Munculnya dari dalam diri kita dulu. Ada potensi yang terpendam yang bisa kita kembangkan. Oke guys, tidak salah warga desa Bandung memilih sosok Bapak Wahyu, Kang Wahyu ini menjadi orang nomor 1 di desanya. Tadi sudah jelas dikatakan, filosofinya sudah mantap sekali. Muaranya bukan di perlombaannya, tapi hasilnya itulah untuk masyarakat. Outcome-nya. Oke, outcome-nya. Tadi bicara masalah perlombaan, tadi sudah dijelaskan bukan hanya perlombaannya. Nah, kira-kira untuk bisa masuk menjadi wakil kan tentu ada proses ya, betul. Penilaian yang dilakukan oleh tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, yang saya pengen tahu di sini apa saja sih yang menjadi persiapan desa Bandung sehingga menjadi yang terpilih gitu loh. Oke. Jadi kenapa? Mungkin banyak pertanyaan, apa sih sebenarnya? Kenapa kok desa Bandung? Ya, apa sih indikatornya gitu loh. Banyak lah yang bertanya-tanya seperti itu.
Jadi kenapa Desa Bandung ini dapat menjadi juara 1 tingkat provinsi Banten ya, mewakili Kabupaten Pandeglang? Langkah awalnya itu bekerja dengan bersungguh-sungguh, laksanakan hierarki birokrasinya seperti apa. Hierarki birokrasinya seperti apa ya kita laksanakan. Yang menjadi penilaian dalam kategori lomba desa kemarin itu ada 3. Oke. Yang pertama itu bidang pemerintahan. Yang kedua bidang kemasyarakatan. Dan yang ketiga bidang kewilayahan. Dari pemerintahan, kemasyarakatan, kewilayahan. Jadi dari 3 indikator ini kalau diimplementasikan dalam kegiatan banyak sekali, Kang. Betul. Banyak sekali, dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan, kinerja kita, dinamika kita, birokrasi kita keseharian. Gitu. Jadi banyak yang belum sadar tentang arti birokrasi, pekerjaan kita yang sebenarnya seperti apa sih, gitu kan? Nah, kita bahasnya satu-satu nih, ya. Pemerintahan. Oke, kita berbicara masalah pemerintahan. Di dalam pemerintahan ini ada yang namanya surat menyurat. Administrasi, ada layanan, layanan. Ya? Ada regulasi. Nah, yang paling penting bagaimana caranya kita mengemas seluruh regulasi agar dapat dirasakan oleh masyarakat. Ya. Contoh di desa ini berdasarkan Permendagri ya, nomor 111 tahun 2016 tentang produk hukum di desa. Itu sudah diatur. Bagaimana sih caranya kita membuat produk hukum di desa? Ya kan? Nah, produk hukum di desa ini yang pertama itu ada yang namanya Perdes atau peraturan desa yang disahkan bersama-sama pemerintah desa dan BPD. Ya kan? Itu yang pertama. Yang keduanya ada Perkades. Atau juga ada yang namanya peraturan bersama kepala desa. Ada peraturan kepala desa. Nah, yang terakhir itu ada keputusan kepala desa. Itu bentuk regulasi. Ya. Regulasi itu yang paling penting, kita sudah diatur oleh undang-undang. Di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, di Permendagri nomor 11 itu juga sudah diatur. Bagaimana sih kemasannya membuat regulasi di desa ini? Sekarang pertanyaan saya, dari semua Perdes, peraturan desa, regulasi yang dibuat oleh desa, yang sangat menyentuh dan kepada masyarakat, apa yang bisa disampaikan yang dibuat oleh Desa Bandung itu sendiri? Betul. Jadi yang pertama, langkah yang harus kita lihat itu apa sih potensi-potensi yang ada di desa nih, yang dapat kita kembangkan dalam bentuk regulasi atau produk hukum. Kemarin begitu kita bahas bersama masyarakat, bersama BPD dalam rangka penentuan lokus kegiatan, agenda kegiatan selama 6 tahun ke depan, namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJMDes. Ya kan? Diawali dari Musdus dan lain sebagainya. Setelahnya itu menjadi RKPdes dan menjadi APBD. Jadi anggaran desa. Nah, di situ kita lihat potensi yang ada. Apa sih sebenarnya yang dapat kita kembangkan? Nah, kita buat dulu di awalnya itu ada yang namanya peraturan desa tentang pengelolaan pendapatan asli desa. Pendapatan desa asli, PADES ya? PADES namanya. Banyak sumber-sumbernya. Ada bagi usaha desa, ada pembagian hasil aset desa, ada sumbangan pihak ketiga dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam dan di luar desa. Kan seperti itu. Itu kita kelola, kita kembangkan. Nah, akhirnya kami waktu itu bersama BPD sudah mengesahkan yang namanya peraturan desa tentang pengelolaan pendapatan asli desa. Nah, setelahnya kita tuangkan juga itu di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan yang terakhir kita buatkan ada peraturan kepala desa tentang hibah bansos desa. Ada hibah bansos desa di situ. Kita bisa mengelola itu asal sumber anggarannya dari pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa. Iya, bukan dari DD yang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan. Karena dari APBDes itu berarti dari DD dan tadi pendapatan asli desa. Nah, kalau berbicaranya sumber-sumber pendapatan desa, itu yang pertama ada sumber pendapatan transfer. Sumber pendapatan transfer itu dari APBN, yaitu dana desa. Ada dari daerah kabupaten, itu namanya ADD dan BHPRD. BHPRD terbagi dua, ada BHPD dan BHRD. Tidak terlepas juga dana alokasi yang dialokasikan dari provinsi, namanya bantuan provinsi. Dan yang tak kalah menarik, kita di desa wajib mengelola itu semua menjadi pendapatan asli desa. Dari potensi yang ada. Nah, dari pendapatan asli desa itu,
penggunaannya untuk apa saja sih? Nah, jangan liar dong. Ini yang Nggak boleh menjadi liar. pertanyaan saya, menyentuh kepada masyarakatnya, apa yang didapat oleh masyarakat? Nah, gitu. jadi ketika kita sudah membuat regulasi, kita tanya keinginan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. BPDS. Keinginan masyarakat itu ternyata kalau ada yang masyarakat tidak mampu untuk melaksanakan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, itu bagaimana? Terus juga kalau ada masyarakat yang tidak mampu ketika meninggal dunia harus bagaimana? Nah, itu sudah dikemas dalam regulasi. Hibah bansos tadi. Maka di Desa Bandung ini sumber pendapatan asli desa itu kita alokasikan untuk hibah bansos. Yang pertama adalah untuk beasiswa anak sekolah warga miskin. Warga miskin. Iya. Indikatornya warga miskin. Warga miskin dengan indikator yang sudah kita miliki. Bagaimana bisa Kang Wahyu melihat bahwa dia warga miskin? Ada indikator. Ada data masyarakat miskin. Dengan kriterianya apa yang sudah tercover di dalam data DTKS. Itu adalah masyarakat miskin di tingkat desa. Jadi satu data ya. Jadi data. tidak bisa misalkan tiba-tiba ada si A ini mengaku miskin. Itu kan ada by name by address-nya. Jadi sudah itu jelas ya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, karena itu kan melalui berita acara untuk menentukan masyarakat miskin. Kita buat regulasi, setelah itu juga ada untuk santunan meninggal dunia. Anggarannya dari mana ini? Dari PADES. Dari bansos itu. Dari hibah bansos itu. Orang masyarakat Desa Bandung yang meninggal dunia itu kan, itu mendapatkan santunan sebesar. Tapi tidak pernah ya ada masyarakat yang meninggal, mudah-mudahan dia cepat meninggal dunia. Kan ya? Jadi masyarakat Desa Bandung yang meninggal dunia itu mendapatkan 3 juta rupiah dari pemerintah desa. Gitu. Oke, Kang Wahyu, tadi sudah banyak berbicara terkait APBDes. Bahkan saya baru dengar di Desa Bandung, karena bisa mengelola potensi desa sehingga bisa jadi yang namanya PADES. Dan PADES ini bisa menjadi hibah bansos. Sebenarnya ini kan tidak semua dimiliki oleh desa-desa yang ada di Pandeglang. Nah, berarti kan ada yang sisi lebih nih dari Desa Bandung itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan. Inovasi atau bukan ide itu timbul dari Kang Wahyu sendiri atau seperti apa nih untuk mengelola dari PADES itu? Ya. Oke, saya minum dulu ya. Oke, silakan. Wah, iya, saya juga harus minum dong kalau gini. Relax. Karena kita namanya orasi, obrolan. Ini kan salah satu potensi desa juga. Iya dong. Boleh nih potensi desa ya. Iya. Nanti kita kemas di agrowisata itu, nanti ada lah kita kemas ya. Jadi ketika kita berbicara regulasi itu tidak terlepas dari hasil musyawarah bersama masyarakat. Saya sampaikan tadi di awal bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan penyusunan RPJMDes itu diawalinya kan dari penggalian gagasan. Masukan ya? Iya, penggalian gagasan dari masyarakat dan akhirnya kita bahas menjadi RAPBDes yang dan langsung bisa disahkan nanti oleh BPD. Itu kan ada gagasan-gagasan yang kita tampung. Ya, aspirasi dari masyarakat itu seperti apa? Dalam musdus di awalnya. Musdus apa musdus? Oh, musyawarah desa dulu. Jadi musyawarah dusun. Musyawarah dusun ya? Itu musyawarah dusun dulu, setelah itu penggalian gagasan, banyaklah kegiatan-kegiatannya. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang itu adalah murni dari keinginan masyarakat. Oke, jadi gitu. Desa ini menampung seluruh aspirasi masyarakat dan diaplikasikan dalam sebuah regulasi. Oke. Tadi juga sempat disampaikan kok bisa sih gitu kan. Terus ada hibah bansos, kan di kita juga sudah diatur. Ada di situ peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kewenangan desa. Nah, maka kita juga membuat payung hukumnya. Gitu. Ada peraturan desa tentang kewenangan, asal-usul dan adat istiadat desa. Jadi kalau desa itu mungkin boleh mengatur sendiri mungkin atau gimana? Boleh, ada kewenangan desa. Tapi kewenangan yang tidak bertentangan dengan kewenangan yang ada di kabupaten, di provinsi atau secara nasional. Karena di situ sudah diatur kewenangan, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Hanya di skala lokal desa aja gitu. Cukup banyak berarti potensi desa yang ada di Desa Bandung itu sendiri. Oke, kalau sedikit saya menanyakan juga nih Kang Wahyu, Pandeglang ini kan salah satu kabupaten yang notabene walaupun daerah tertinggal yang terentaskan, tapi dia menjadi daerah yang menjadi juara 3 untuk SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira di Desa Bandung itu sendiri ada nggak sih
bukan pemerintahan, artinya regulasi atau aplikasi yang digerakkan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Oke. Ada dong. Pasti ya. Ya walaupun kita posisinya desanya agak jauh dari pusat kota, tapi kita tidak terlepas daripada marwahnya desa. Tetap kualitas desa ini harus dijaga. Desa, kota. Ini kita desa. Nah, kalau berbicara sistem informasi, ketika kita berbicara sistem informasi, nggak terlepas juga dong Desa Bandung ini banyak menggunakan aplikasi-aplikasi. Ada yang dipakai di situ. Betul. Awalnya kita bingung loh. Kenapa bingung? Desa Bandung ini kan blank spot. Tuh. Awalnya mau menggunakan aplikasi seperti apa dan bagaimana kalau areanya itu blank spot. Betul. Nah, maka kalau berbicara blank spot, jangan ngeluh. Kalau kita punya jiwa entrepreneur, masyarakatnya harus bisa mengemas itu. Oh, ini blank spot. Nah, berarti kita analisis. Oh, bagaimana agar sudah tidak blank spot lagi. Berarti kita bagaimana caranya ada di desa itu kita diberikan kewenangan namanya kerja sama desa dengan pihak ketiga. Gitu loh awalnya. Nah, kita bekerja sama, kita mencari provider. Ya, mencari provider yang ada di Kabupaten Pandeglang, putra daerah lokal, ketemu kita dengan Awinet. Kita itu asli hasil dari karya putra daerah. Iya, kan? Nah, ketemulah dengan Awinet, kita bahas bagaimana caranya mengadakan spot-spot itu ya. Jadi jaringan untuk full area dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jaringan full area, dan kita berpikir bagaimana caranya ini supaya tidak blank spot lagi, supaya ada jaringan di sini, dan akhirnya kita kerjasama desa dengan pihak ketiga dan kita libatkan BUMDes di situ untuk dapat mengelola jaringan internet perdesaan namanya. Nah, dari situ mungkin ada masukan, pendapatan. Ada pendapatan asli desa di situ yang dapat dikelola oleh badan usaha milik desa, memasang jaringan-jaringan ke tiap rumahan. Tiap rumah itu beli jaringannya itu sekarang ke BUMDes. Nah, perlu saya sampaikan juga nih, BUMDes nggak bisa langsung gitu aja ngadain, bikin itu ini segala macam. Karena apa? Ingat, segala sesuatunya itu harus berbadan hukum. Jadi BUMDes yang ada di Desa Bandung itu sudah berbadan hukum. Sudah badan hukum yang dikeluarkan pada tanggal 22 April tahun 2022 kemarin. Ada 12 unit usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha milik desa. Salah satunya kegiatannya adalah jual kembali jasa internet. Nah, karena kita sudah berbadan hukum, kita sudah dikeluarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada 12 unit usaha. Dan insya Allah tahun ini BUMDes kita pendapatan asli desa dari kegiatan yang lainnya itu bisa mencapai 100 juta rupiah. Berarti gitu saat ini BUMDes ini memang sudah bisa dimanfaatkan. Ya, sudah bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan jaringan internet perdesaan. Nanti biayanya gimana? Untuk masyarakat sendiri yang menggunakan jaringan gratis atau seperti apa? Kalau untuk saat ini karena kita orientasinya profit, ada sharing komisi juga di situ, maka itu semua dilakukan usaha oleh BUMDes. Gitu. Nah, setelah jaringannya ada, baru kita berpikir tentang penggunaan aplikasi. Aplikasi di pemerintah desa dan aplikasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kalau berbicara media sosialnya desa kan sekarang kita ada Facebooknya ada Pemerintah Desa Bandung, Instagramnya juga ada Pemdes Bandung, YouTube-nya ada juga Pemerintah Desa Bandung. Terus setelah itu juga di WhatsApp, kita punya grup masyarakat sedesa khusus. Itu ada pengaduan. Untuk apa itu? Itu untuk pengaduan, ada pemberitahuan bencana, pengaduan dan lain sebagainya. Kemudahan. Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pemerintah desa. Nah, yang tak kalah penting lagi, untuk sistem informasi kita ada website desa. Ya, ada layanan desa berbasis online. Ya, terus juga pengelolaan sistem keuangan BUMDes itu sudah berbasis IT. Terus juga ada Smart Flash, pasar desa berbasis online. Itu intinya walaupun memang posisi Desa Bandung ini ibarat kata tadi sedikit bukan terpencil ya, agak jauh lah dari perkotaan, jauh dari kota gitu. Tapi sudah melek teknologi guys. Jadi jangan pesimis jika memang posisi kita sedang berada jauh dari perkotaan, bahkan kondisi blank spot bisa dimanfaatkan dan menghasilkan profit. Ada nggak sih pendapatan dari BUMDes ini yang masuk ke desa atau buat gaji yang lain atau gimana pendapatan? Iya.
pendapatannya BUMDes sampai dengan hari ini kalau kita hitung rata-rata itu dari satu unit usaha saja seperti tadi pengelolaan internet perdesaan per bulan kalau dihitung rata-rata per bulan sudah dapat menyumbangkan PADES itu 5.300.000. Wow, 5.300.000. Iya, per bulan. Itu baru dari satu unit loh. Satu unit guys, 12 usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Kalau satu usaha saja sebulan sudah 5 juta, taruhlah yang lainnya misalkan nggak lebih dari situ ya. Ada berapa coba PADES? Saya optimis dan saya sempat intervensi dong ke BUMDes. BUMDes kan mendapat penyertaan modalnya dari desa juga. Ada uang penyertaan modal. Nah, ada uang penyertaan modal. Maka saya intervensi ke BUMDes. Saya nggak mau tahu. Pokoknya bagaimana caranya tahun ini BUMDes beserta kegiatan yang lainnya mendapatkan PADES harus 100 juta. Mantap. Gitu. PADES 100 juta. PADES-nya kita bisa 100 juta. Untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun yang akan dialokasikan untuk tahun besok tentunya. Nah mungkin nanti tadi peruntukan dari PADES itu sendiri tadi sudah hibah bansos. Sudah hibah bansos ya. Bentuknya. Oke, ada kegiatan lain selain hibah bansos yang diambil dari pendapat? Kegiatannya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang kesehatan, untuk ambulan desa. Kita sudah punya ambulan desa dan perlu diketahui juga penggunaan ambulan desa di Desa Bandung itu gratis. Oh gitu. Semua masyarakat yang menggunakan ambulan itu gratis. Oke. Gitu. Jadi pendapatan BUMDes itu guys saat ini sudah berjalan ya, salah satunya di Desa Bandung. Tapi ini saya pernah dengar ada Kades yang sudah bisa digaji dari BUMDes itu sendiri. Betul. Apakah salah satu dari Desa Bandung itu sendiri atau seperti apa? Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya, jadi kami ceritanya kan bukan cerita ya, kan memang kenyataan dalam dinamika birokrasi kami. Jadi struktur desa itu kan ada yang namanya desa maju, desa mandiri. Gitu. Pertamanya kan sangat tertinggal. Sangat tertinggal, maju, mandiri. Oke, ada 4 ya. Nah, ini kan kami sudah menjadi desa maju, walaupun baru 8 bulan ya. Saya kemarin ini udah jadi desa maju. Nah, kami ingin meningkatkan indeks ini menjadi desa mandiri. Dan salah satunya itu bagaimana caranya income kepala desa atau perangkat desa sudah dapat digaji oleh BUMDes. Sudah dapat 2 juta loh. Mantap guys, kalau gitu nanti besok saya kayaknya harus coba jadi ke desa. Ya 2 juta loh digajinya kan untuk gitu. Per satu staf desa. Enggak, untuk kepala desa. Untuk kepala desa 2 juta. Jadi bagaimana caranya kita merubah siklus yang sekarang ini desanya desa maju, kita harus berpikir bagaimana caranya desa ini menjadi mandiri. Seperti apa yang saya sampaikan di awal, Desa Bandung ini harus menjadi desa maju, mandiri, dan sejahtera di masa yang akan datang. Sepertinya guys, dia akan coba bisa menjadi desa mandiri. Karena insya Allah, kenapa? Sekarang coba lihat, di kancah kabupaten sudah menjadi juara. Sekarang di kancah Banten juga, di provinsi sudah juara. Dan sekarang menuju regional. Terakhir nih, saya mau tanya, optimisme yang dari Kang Wahyu sendiri saat nanti di regional, seperti apa nih? Karena mungkin tidak hanya desa di Banten dan bahkan se-Indonesia yang akan coba di situ ya, ada ya. Nah, kira-kira persiapan matangnya untuk bisa menjadi juara se-Indonesia di regional seperti apa Pak Kades? Jadi banyak hal, plus minus ada. Plus minus yakin ada. Di desa, wilayah kabupaten, kota, provinsi yang lain mungkin kebijakannya seperti ini. Yang desa lain di wilayah kabupaten, kota, di provinsi yang lain kebijakannya. Tapi kita tetap, apa yang menjadi dasar kegiatan kita itu adalah hasil daripada apa yang sudah kita lakukan, penggalian gagasan bersama masyarakat. Itu adalah kuncinya. Yang disusul dengan regulasi tentunya kan seperti itu. Seperti contoh, kita sekarang ada 2 kegiatan nih yang lagi digembor-gemborkan juga di Desa Bandung. Yang pertama itu kita melalui kerjasama desa. Melalui kerjasama desa, kita sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Wow, keren. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian berkenaan dengan kemasan restoratif justice. Ini adalah salah satu kebijakan kami melalui kerjasama desa dengan pihak ketiga, baik lembaga pemerintah ataupun non pemerintah. Ini sudah kita laksanakan. Contoh konkretnya, di pemerintah desa kita itu untuk di bidang sosial ketenagakerjaan itu sudah tercover. Yang dimulai dari
RT, RW, kader posyandu, guru ngaji, perangkat desa, BPD itu sudah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu ya, yang hasil kerjasama Ibu Bupati tentunya bersama BPJS Ketenagakerjaan. Karena yang di cover dari kabupaten itu. Yang di cover dari kabupaten yang dari desa itu sendiri tadi? Oke. Yang dari desa itu kita ada yang bersifat BPU. BPU apa itu? BPU itu adalah bagi masyarakat bukan penerima upah. Bukan penerima upah yang dapat tercover melalui program negara. Ini kan program negara. Program BPJS ini program pemerintah. Yang dapat tercover itu melalui jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian. Total yang akan diperoleh oleh masyarakat yang bukan penerima upah itu apabila meninggal dunia dalam keadaan sakit mendapatkan 42 juta rupiah. Apabila mendapatkan kecelakaan kerja dan meninggal dunia itu mendapatkan sampai dengan 100 juta rupiah. Wow, mantap. Ya? Oke, kita satu dulu nih BPJS ya. Ini tentunya menjadi kayaknya yang sangat menarik. Betul. Kan? Saya cukup menariknya kenapa? Tadi baru saya mau menanyakan bahwa di pemerintah daerah juga sudah digelontorkan untuk mengcover BPJS ya. Kayak tadi ke kader, terus RT RW, guru ngaji. Saya sempat mendengar bahwa di Desa Bandung ini desanya sudah cukup mandiri untuk memberikan jaminan sosial. Jadi gini, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes, ya, ini tentunya pengelolaannya itu oleh BUMDes. Kerjasama desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BUMDes. Ya. Jadi masyarakat bukan penerima upah itu artinya adalah masyarakat yang bekerja secara mandiri. Misalkan contoh petani, pekebun ya, peternak yang mengelola budidaya perikanan, jualan. Tapi kalau peternaknya yang sudah kaya raya bermobil bisa dikasih juga? Sama, karena ini mandiri. Oh, jadi tidak melihat status sosial dia. Status sosial. Ini mandiri karena iuran bentuknya. Ya kan? Karena iuran bentuknya. Jadi masyarakat bukan penerima upah. Seluruhnya baik laki-laki perempuan 17 sampai dengan 65 tahun dapat di-cover oleh program ini. BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat mandiri bukan penerima upah. Itu yang iurannya itu hanya 16.800. Setelah kami kerjasama dengan BPJS, kami buatkan regulasi berbentuk perdes, dilaksanakannya oleh badan usaha milik desa. Melalui unit usaha jasa layanan keuangan. Kan gitu. Jasa layanan pelayanan apa ya, keuangan lah. Nah, jadi masyarakat itu bagi yang mendaftarkan BPJS karena kita sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, cukup datang ke kantor desa, membawa uang iuran dan fotokopi KTP dilengkapi dengan surat keterangan usaha. Itu berarti preminya per bulan hanya 16.800. Nah, karena itu diberlakukan pembayaran karena ada admin bank di situ. Admin yang dikelola oleh BUMDes sebesar 3.200 untuk jasa layanannya. Maka masyarakat berbayar itu sebesar 20.000. 20.000. Sebenarnya preminya 16.800. 16.800 dibayarkan preminya ke BPJS, 3.200 menjadi income desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Besar. Selalu ada inovasi, selalu ada potensi yang bisa diambil ya. Apa yang menjadi potensi harus dikembangkan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan income positif sehingga desa dapat berdaya menghasilkan pendapatan asli desa yang akan kembali kita gelontorkan untuk kebutuhan masyarakat. Benar, itu. Saya menangkap dari apa yang disampaikan Kang Wahyu ini luar biasa. Dari APBDes ini digulirkan untuk hibah bansos masyarakat. Betul. Pendapatannya juga dari pemberdayaan mandiri desa ke masyarakat, luar biasa. Apakah mungkin ini bisa terjadi di desa lain? Mungkin teman-teman desa juga bisa mengadop dari desa Bandung ya. Karena kan, segmen terakhir nih. Kang Wahyu, tadi saya berbicara masalah optimisme dari ikut di kancah regional. Tadi terakhir nih, harapannya seperti apa? Harapan Kang Wahyu selaku kepala desa. Harapan ke depan sebenarnya bukan juara yang kami cari, tapi pengalaman berorganisasi, pengalaman birokrasi pemerintah desa menjadi yang terbaik dalam rangka melayani rakyat itu harus seperti apa. Itu adalah kuncinya.
bukan hanya untuk mencari juara semata. Untuk apa gunanya juara kalau sampai menterlantarkan masyarakat dan rakyat kita? Mantap. Itu adalah poin utama. Bagaimana kita bercermin, bagaimana caranya kita berkaca melihat desa yang maju menjadi juara 1 nanti di tingkat nasional, ya. Bagaimana caranya itu dapat dikemas dan dapat diimplementasikan di desa kita sehingga desa kita ini menjadi desa yang maju, masyarakat yang dapat terpenuhi sandang, pangan, kebutuhan sosial, semua dapat terpenuhi. Itu adalah kunci utama kesuksesannya. Berbicara hari ini tidak berbicara kita ingin juara 1, tapi berbicara hari ini adalah bagaimana mengemas pemerintah desa untuk dapat mensejahterakan masyarakat di wilayah desa. Mantap. Jadi guys, seperti itu. Ternyata Kang Wahyu ini Kades Bandung sangat luar biasa. Selain dia menjadi leader yang bagus, inovasinya bagus, pokoknya kreatif, inovatif. Tadi sudah beberapa program yang disampaikan. Dan yang saya cukup terharu, terenyuh, dia berbicara tidak hanya kemenangan semata, tetapi bagaimana perlombaan ini memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Betul. Sehingga masyarakat muaranya bisa sejahtera. Dan mungkin cukup sampai di sini. Sebenarnya sih masih banyak ya. Nah, saya juga sebenarnya masih pengen nih. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi juga loh. Potensi-potensi belum disampaikan. Betul. Teman-teman, yang pasti kita akan kembali lagi nanti mungkin dengan segmen yang lain dengan Pak Kades ini. Yang pasti di sini Desa Bandung, kalau bagi saya ibaratnya bisa jadi prototipe. Nah, mudah-mudahan ke depan desa-desa dan yang lainnya bisa mengikuti apa yang dilakukan Desa Bandung. Oke deh, segmen terakhir nih ya, saya kasih kesempatan cukup beberapa menit nih, karena ada yang cukup 5 menit lah. Ada yang belum disampaikan nih, belum. Banyak sebenarnya. Kalau ibarat kata belum klimaks ya. Iya. Potensi desa yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi potensi-potensi desa kita berbicaranya potensi, ada potensi alam, ada potensi non alam ya, ada potensi manusia, ada potensi sumber daya banyak lah. Tapi hal yang sangat menarik untuk potensi-potensi di Desa Bandung ini, kita punya one product, one village. One product, one village. Nah, kita ada di sini ada yang namanya ikan masinyonya. Ikan masinyonya. Nah, ini itu asli Banjar. Jadi ikan masinyonya itu adalah asli milik Banjar, asli milik Pandeglang. Dengan kriteria dan indikator tertentu. Orang bisa saja mengatakan ini ikan masinyonya, belum tentu. Karena kriteria dan indikatornya ada ciri yang khas tertentu. Nah, ini yang pertama kan anyaman tikar pandan. Ini yang kita pakai ya. Nah, yang Akang pakai apa itu? Oh iya benar. Oh ya guys, ini kreativitas dari Kecamatan Banjar atau Desa Bandung ya. Khas banget. Nah, jadi ikan masinyonya ini perlu kita sampaikan dan perlu diketahui juga itu sudah hampir punah. Sudah hampir punah. Jadi yang dikatakan dengan ikan masinyonya itu yang pertama. Tapi sertifikasinya udah. Nah jelas ya? Ini salah satunya yang kita akan bekerja sama nanti dengan pemerintah daerah ya, Kabupaten biar nanti Pandeglang. Jangan sampai nih khas Banjar ini Desa Bandung diklaim oleh daerah lain karena tidak ada sertifikasi. Nah ini makanya salah satu tugas pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Perikanan, bagaimana caranya untuk proses sertifikasi ikan masinyonya yang ada di kami. Ya, jadi ikannya panjang, besar, matanya sipit, itu yang bikin unik. Warnanya terang. Saya juga gede ya. Gitu. Jadi gimana tuh? Jadi kedepannya harapan kami, karena di sini kan kita sistemnya ikan mas ini kita dibudidayakan secara organik. Ikan mas ini kita budidayakan secara organik. Kita sistem budidayanya bekerja sama dengan para petani ikan yang ada di wilayah kita. Ini adalah Desa Bandung itu sendiri. Di Desa Bandung dan di wilayah Kecamatan Banjar lah ya. Jadi kita di sini cetak larva. Setelah kita cetak larva dibawa oleh petani. Setelah larva menjadi benih, ukurannya 579 dibawa lagi ke sini untuk dijual keluar. Nah, jadi harapannya ke depan untuk komoditi unggulan yang pertama itu tadi ini adalah tikar pandan sama topi, kaneron. Ya, banyak yang lainnya. Yang kedua di ikan masinyonya. Dan tak kalah menariknya, insya Allah mohon doanya dari semuanya. Amin. Bahwa Desa Bandung nanti ke depan akan mengemas itu dari sektor wisata nih. Nah, kaitan edukasi sinyonya dengan wisata ada tidak? Nah itu
makanya di pengelolaannya nanti lagi-lagi melalui BUMDes nih, karena biar bagaimana cara nambah mata income positif, income positif ini. Jadi bagaimana caranya BUMDes ini melalui unit usaha yang terakhir di situ ada agrowisata, wisata budaya dan wisata edukasi. Nah, bagaimana caranya terpadu? Bagaimana caranya BUMDes ini dapat mengelola agrowisata, wisata edukasi dan wisata budaya. Jadi ke depan rencananya itu ada homestay nanti yang dikelola oleh BUMDes. Untuk agrowisatanya orang dapat menangkap ikan emas sendiri, membakar ikan emas sendiri, dan disajikan nasi lewat di homestay dan tempat makan di area pesawahan. Asik. Itu yang pertama. Pokoknya mantap. Nah, kan? Kita nantikan. Ini baru sebuah wacana. Mudah-mudahan wacana ini bisa terrealisasi ya. Terus yang keduanya nanti ada wisata edukasi. Bagaimana sih mengelola ikan emas ini? Cara memijahkan ikan emas ini bagaimana sih? Terus bagaimana sih cara membesarkan ikan emas ini? Nah, nanti itu ada yang namanya wisata edukasi dalam satu hamparan. Dan yang terakhir setiap weekend ya, Sabtu Minggu itu ada atraksi wisata budaya. Kita punya pencak silat, ada debus di Jadi sini. dipadukan ya. Dipadukan nanti dari ketiga sektor usaha wisata itu akan kita padukan sehingga bagaimana caranya BUMDes mendapatkan income positif. Lagi-lagi bagaimana caranya BUMDes untuk dapat memberikan pendapatan asli desa lebih besar lagi. Amin. Dan yang pasti insya Allah kalau sudah terlaksana dan terwujud, tim podcast Pemkab Pandeglang bisa mendapatkan kortingan untuk di sini. Siap. Terima kasih Pak Kades. Insya Allah kita ketemu lagi dengan segmen yang lainnya. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf nih kalau memang apa yang saya sampaikan kurang berkenan ya. Dan buat Anda semua para pemirsa atau penonton di channel YouTube Pemkab Pandeglang, tentunya kita akan kembali lagi dengan hasil akhir nanti seperti apa perlombaan tingkat regional kita nantikan. Mohon doa, mohon bantu doa. Kita berdoa bersama. Keberhasilan Desa Bandung adalah keberhasilan Kabupaten Pandeglang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.